Ya, oke teman-teman, balik lagi sama saya Ureda Dirawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas abnormal return. Abnormal return ini merupakan perbedaan antara angka pengembalian investasi secara aktual pada suatu saham atau portofolio dengan ekspektasi yang diinginkan. Abnormal return ini digunakan untuk mengukur kinerja dari manajer investasi. Nah, abnormal return ini juga mewakili penyimpangan dari pengembalian investasi dengan ekspektasi yang telah ditentukan. Penyimpangan ini dapat berupa angka positif atau bisa juga angka negatif. Rumus dari abnormal return ini actual return dikurangi expected return. Nah, untuk menghitung expected return, kita bisa menggunakan model CAPM. Nah, rumus dari CAPM atau expected return itu RF plus beta atau B dikali RM yang sudah dikurangi RF. Nah, untuk keterangan risk free rate ya kita pakai data obligasi negara tenor 10 tahun, kemudian beta ini beta saham atau portofolio, dan RM itu return market ya. Kita bisa pakai data rata-rata return IHSG selama 10 tahun terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai CHPM, saya udah bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek videonya yang mana saya udah bahas bagaimana sih cara melakukan perhitungan CHPM beserta contohnya. Nah, rumus abnormal return, actual return dikurangi expected return. Yang mana tadi expected return kita pakai CHPM ya. Jadi tahapannya ya kita ngitung CHPM dulu. Baru kalau udah ketemu CHPM tersebut kita gunakan sebagai pengurang dari actual return yang didapatkan. Oke, kita masuk ke contoh. Harga saham awal periode itu sebesar Rp1.000. Kemudian harga saham pada akhir periode sebesar Rp1.080. Dan untuk CHPM-nya atau expected return-nya itu 5,40%. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, untuk teman-teman nanti CHPM bisa hitung sendiri tergantung dari perusahaan atau saham yang akan dianalisis. Nah, kita hitung dulu aktual return-nya karena kan untuk expected return kita udah ketemu. Jadi kita lanjut ngitung aktual return. Nah, aktual return didapatkan sebesar 8%. Nah, kita masukkan ke rumus. Angka aktual return 8% dikurangi expected return sebesar 5,40%. Hasilnya 2,60%. Nah, abnormal return yang dihasilkan yaitu sebesar 2,60% atau berada di angka positif. Yang artinya reaksi dari pasar terhadap suatu perusahaan atas peristiwa atau aksi korporasi yang dilakukan itu berdampak positif terhadap harga sahamnya. Selain itu, angka abnormal return yang positif
itu juga bisa untuk melakukan penilaian terkait dengan kinerja dari manajer investasi, yang tentunya ada tolak ukur atau target yang digunakan. Nah, apa sih kegunaan dari abnormal return ini? Yang pertama itu menilai kinerja portofolio investasi. Jadi hasil dari abnormal return itu bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari portofolio investasi yang sudah kita bentuk. Kegunaan yang kedua itu bisa mengevaluasi dampak dari suatu berita atau peristiwa yang terjadi terhadap harga saham. Yang ketiga, melakukan riset mengenai dampak dari aksi korporasi terhadap harga saham. Jadi semisal perusahaan menerbitkan saham baru, nah itu dampaknya itu positif atau negatif terhadap pergerakan harga sahamnya. Itu kita bisa melakukan penilaian dari hasil abnormal return. Kemudian untuk kelemahannya, itu yang pertama, kesulitan dalam memberikan informasi tingkat pengembalian yang akurat. Kemudian adanya pasar yang tidak efisien itu dapat mempengaruhi tingkat pengembalian. Tentunya ini sangat berpengaruh, saling berkaitan, di mana itu merupakan komponen-komponen dalam melakukan perhitungan CAPM yang digunakan sebagai angka expected return sehingga itu akan mempengaruhi hasil dari abnormal return itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya tantangan dalam pemilihan tolak ukur atau indeks yang sesuai dengan perbandingan. Kesimpulan, abnormal return itu sangat penting untuk digunakan sebagai ukuran yang dapat menjelaskan kinerja portofolio investasi. Hasil dari abnormal return itu bisa positif yang menggambarkan reaksi pasar baik, atau bisa juga negatif yang menggambarkan reaksi pasar itu buruk. Oke, sekian pembahasan mengenai abnormal return. Sekian dan terima kasih.